Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Bagaimana trading ini bisa lebih mudah ataupun lebih simpel untuk dipelajari? Maka jika ingin menjadi trader yang percaya diri, maka wajib mempelajari apa yang ada pada market ini. Fokus apa yang ada di market. Selanjutnya, apa yang penting pada market ini, sepenting apa indikator apa saja yang akan kita gunakan. Contoh, mempermudah cara pengambilan profit. Di sini ini akan lebih mudah seperti apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya, yang mana trading ini adalah low BB, top BB, top BB, low BB. Ini sebesar apa pentingnya menggunakan Fibonacci, bisa membedakan pakai Fibonacci di M15, M5, adakah kesamaan dengan entry pada low BB, take profit pada top BB sesuai time frame. Nah, ini bisa kita lihat pada sisi sebelah kiri, entry low BB sampai top BB. Ini akan berlaku sama di semua time frame nya, entry di top BB, take profit di low BB. Nah, mau entry di mana? Ini pastinya semua akan kejemput apabila kita benar-benar belajar dan memahami trading itu apa, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, jangan mudah terpengaruh dengan setupnya siapapun ataupun entry-nya siapapun. Contoh, baru mendengar gold akan turun, kita sudah panik, yang awalnya entry B langsung di close. Begitu pula dengan sebaliknya. Ini pertahankan analisa kita sendiri, sebesar apa kita mempelajari market ini. Seperti yang saya contohkan semalam, mendetailkan dalam satu candle H1 contohnya, maka apa yang berada pada satu candle tersebut sampai di M1. Nah, ini kuncinya hanya satu. Jika ingin handal dalam melakukan trading, maka market inilah yang kita pelajari, bukan di luar sana. Nah, contoh di sini sama seperti yang saya buat di video, entry low BB, take profit top BB. Nah, kuat berapa jam teman-teman dan rekan-rekan mampu hold sampai di sini. Contoh pada penurunan kemarin dari sini sampai ke sini, ada nggak yang mampu hold sampai di sini? Nah, ini contoh mudah. Nah, selanjutnya ada seperti gap seperti ini. Nah, kita akan coba berikan tanda di sini. Nah, gap seperti ini tidak perlu didebatkan atau jadi perbincangan yang tidak penting. Gap akan tertutup apabila ada setup yang sejalan ataupun setup selari, maka dengan sendirinya akan tertutup. Jadi tidak harus hari ini ataupun jam yang sama. Nah, ini time frame-nya H1, maka jika ekstrimnya diambil, MHV-nya diambil, maknanya ini adalah punyanya H4. Kenaikan penurunan mengisi time frame-nya H4, maka kita wajib bisa mendetailkan per time frame-nya. Jika belum lengkap, maka nggak akan jalan ini market, hanya sideways saja. Akan tetapi jika sudah lengkap, maka akan beranjak naik. Nah, ini bisa didetailkan pada time frame di bawahnya. Ada apa di bawahnya sehingga ini belum mampu naik? Adakah kekurangan pada struktur seperti yang dibuat pada BBMA? Contoh, kita akan melihat pada time frame-nya H4. Apa yang berlaku di sini? Di sini pula ada nampak
gap. Gap tidak wajib tertutupi dalam hari yang sama ataupun jam yang sama. Maka ini tidak perlu diperdebatkan. Yang mana tidak penting maka tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Akan tertutupi apabila ada setup yang sejalan. Entry pada top BB, take profit pada low BB sampai. Entry low BB sampai top BB sampai. Ya. Mau di time frame berapapun ini akan berlaku sama. Pengulangan yang sama. Low BB, top BB, top BB, low BB. Nah, ini akan berlaku sama sehingga apa yang perlu kita pelajari adalah market ini, di mana market inilah undang-undang dan peraturan berada. Tidak ada satu orang pun yang mampu merubahnya. Ini adalah sistem yang dijadikan acuan perdagangan. Ini contoh-contoh mudah. Tidak ada gerhana bulan, gerhana matahari yang mampu merubah ini, nggak ada. Kita fokus pada market. Yang saya sampaikan jangan mudah terpengaruh adalah ini. Kita pelajari apa yang ada di market, tidak perlu di luar sana. Pada time-frame besar saja berlaku pengulangan untuk H4, H1. Bagaimana dengan M5, M15 ataupun M1? Mereka akan berputar dari A ke B, B ke A lagi, A ke B lagi, itu akan sama. Top BB, low BB, top BB, low BB. Itu akan berlaku pengulangan. Maka yang membedakan adalah margin ataupun modal. Ini mau di time frame berapapun ini akan berlaku sama. Mau di M30 ini berlakunya akan sama. Dimana belum ada lengkap maka tidak akan pernah jalan. Hanya guset aja di area-area sini. Apabila sudah membentuk struktur lengkap maka ketika mampu membuat momentum maknanya baru akan berangkat. Kemana arah akan dituju maka mengikuti media trend pada time-frame besar. Ini bagaimana teman-teman dan rekan-rekan mendetailkan satu persatu. Pada video-video saya banyak membuat contoh yang bisa dipelajari. Jika belum lengkap pastinya dia akan melengkapi, setelah lengkap baru akan jalan. Ini top BB, low BB, top BB ini adalah langkah-langkahnya. Berangkat dari mana akan berakhir di situ. Maka yang mengawal pergerakan adalah Bollinger Band ini. Top BB, low BB, middle BB inilah yang mengawal. Bukan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ini lebih mudahnya saja. Kita mau lihat pada M5, apa yang berlaku di M5 sama. Pengulangan di mana low BB, top BB. Karena ini kopian di mana M1 dikopi ke M5 dan seterusnya pada time frame besar. Nah, ini belajar pelan-pelan, belajar di saat ada waktu luang ini akan banyak menambah ilmu. Pengen jadi trader handal maka kuasai market ini terlebih dahulu. Dimana ataupun apa yang penting diperlukan dalam market ini. Jika tidak penting tinggalkan. Contoh kita akan mengacu pada time frame-nya H1. Apa yang ada di sini? Entry H1 seperti apa? Entry H4 nantinya seperti apa? Nah, ini contoh misalkan saya ada entry di area bawah. Nah, sudah berapa jam ini di hold? Kenapa ini nggak di take profit? Yang entry di sini sudah di take profit, sudah sampai top BB. Selanjutnya yang ini adalah entry-nya H4, maka belum take profit. Kita akan tengok apa yang berlaku di H4. Nah, ini adalah entry-nya H4, mempunyai target adalah tetap sama top BB. Nah, dimana kita bisa menggunakan contoh tanpa Fibonacci. Jadi apa pentingnya memakai dan tidak memakai, ini wajib kita bisa membedakan. Berangkat dari bawah akankah sampai ke top BB, berangkat dari atas sampai ke low BB. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan.
Mau entry di mana? Entry buy di sini kejemput ya. Mau entry sell di sini kejemput, buy di sini kejemput. Ini pengulangan yang mana belum lengkap, maka akan kembali ke bawah, mengisi time frame di atasnya, mengisi time frame di atasnya. Maka kita akan tahu bahwa re-entry-nya weekly 2 candle, re-entry-nya daily minimal 3, itu dari hasil penemuan ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, ini semoga membantu teman-teman dan rekan-rekan mudah mempelajari market dengan menggunakan indikator WBMA. Inilah cara saya dimana saya mempelajari dan menghasilkan profit. Entry pada H4, contoh makan waktu 12 jam, maka kita akan coba 12 jam. Contoh entry pada H1. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, jangan jauh-jauh dari angka 2018, menunggu entry-nya jam 23. Ini entry di jam 23 ini. Terus yang ini entry di jam 00, close candlenya H4. Jadi saya selalu menggunakan jam sebagai konfirmasi untuk entry. Begitu close candle saya akan entry. Maka di jam 23 walaupun ke bawah floating itu tidak akan jauh. Contoh yang di H4 ini jam 00 contohnya. Ini tidak terbawa floating jauh. Ini contoh-contoh yang saya gunakan. Ekstrim akan dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan. Ini adalah setnya itu ya. Ini teman-teman perlahan-lahan akan mudah mempelajari. Ini dari time frame yang kecil dulu, contoh H1 ke bawah. Selanjutnya kalau sudah mampu H4 ke bawah, daily ke bawah, maka akan sama nantinya seperti apa yang saya pelajari sebelumnya. Gimana bisa menghitung ini bisa 3 candle, sekian jam. Ini adalah gambaran dimana kita pernah melakukan backtest gitu. Nah, contoh pada time frame-nya daily, apa yang berlaku di sini? Ini kan yang membedakan adalah jarak. Dimana kita setup di sini adalah menghitung hari gitu. Maka waktunya akan sangat panjang. Maka saya jarang setup melakukan di daily, hanya menggunakan apa yang berlaku di H4 dan H1 karena trading untuk harian. Harian saja jika kita hitung entry di sini menunggu sampai 12 jam ini jarang kuat gitu. Selanjutnya entry pada H1, contohnya ini bisa dihitung H1-nya berapa candle, berapa jam ini. Nah, ini contoh-contoh mudah yang bisa dipelajari. Jadi mengikut arah tren ini akan lebih bagus gitu ya. Dimana kita bisa mengikuti hari-hari entry itu mengikuti arah trennya H4 gitu. Ini boleh. Maka ketika sampai sini naiknya agak berat karena apa? Di sini baru dirubah lagi, ada perubahan harga. Di sini ada perubahan harga, perubahan tren. Nah, ini akan berlaku sideways di sini. Maka nanti jam-jam Open London itu ada rilis USD ataupun rilis Euro, rilis pound sterling. Inilah yang akan mempercepat perjalanan ini. Candle apabila berjalan normal maka ya biasa-biasa saja seperti ini. Akan tetapi saat ada rilis-rilis seperti itu maka ada pergerakan cepat karena pas jam-jamnya open market gitu. Nah, ini cara mempelajari. Jadi buat mappingan sederhana saja. Harga open, harga target ini nggak perlu mapping yang aneh-aneh, yang sulit-sulit, nggak enak dilihat oleh mata. Ini sangat sederhana dan sangat simpel seperti yang saya sampaikan. Apa yang perlu di mapping yang nggak perlu buang gitu ya. Mana H4 menargetkan top BB, contoh-contoh seperti ini tuh bisa diambil. H1 sudah sampai top BB. Nah, ini kan take profit dari entry-nya di sini. Nah, ini kurang lebihnya cara mempelajari itu seperti itu. Semoga menjadi lebih mudah dan bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.